sekedar karena Gusnya. Mungkin juga ada ya satu dua yang begitu, hanya mengandalkan nasab, tapi yang banyak enggak. Tapi apa? Karena sikap keagamaan orang tuanya. Orang tua ya sebagai seorang abid ya, itu pasti ya mendoakan anaknya sungguhan ya. Diriadoi, didoakan dan sebagainya. Itu biasanya begitu orang tua itu. Untuk anaknya dengan apapun ikhtiar spiritual istilahnya. Itulah yang dimaksud keagamaan. Situasi keagamaan itu berpengaruh sekali bagi tumbuh kembang anak-anaknya. Nah, ini penutup, orang tua adalah perwakilan Tuhan dalam mengasuh anak. Orang tua jadi penentu kesehatan fisik dan mental anak. Tadi itu segalanya, jadi material maupun spiritual, tanggung jawab orang tua. Anak adalah amanah dan bagian darah daging dari orang tuanya tadi. Akan ada pertanggungjawaban ya. Eh, Setiap orang tua terhadap anaknya. Makanya lalu fahami apa yang menjadi kewajiban tanggung jawab tadi. Milikan ibu yang baik, kenalkan dengan agama, cukupi materialnya ya, semaksimal yang mampu ya. Itu. Ya tentu tadi itu kalau contoh ekstrim Umar bin Abdul Aziz tidak menyediakan rumah tapi lebih pada tadi pendidikannya, kewajiban-kewajiban pengenalan pada agama. Kalau dia tidak nak taat, dia tahu cara bekerja, tahu cara bekerja yang sesuai dengan tuntunan Allah, ya sudah, pasti Allah kasih jalan bagi mereka. Ini ada nih ya. Cerita menarik ini saya dari Gus Bah gitu ya. Bagaimana sikap kita, mana tanggung jawab Tuhan, mana tanggung jawab kita gitu. Itu peristiwa itu loh, Abrohah ya, ketika Nabi lahir itu kan ada Raja Abrohah namanya ingin menghancurkan Ka'bah. Kalian bisa cari di YouTube-nya itu menarik sekali. Eh, Abdul Muthalib, kakeknya Nabi, gitu ya, itu kan jadi kepala kabilah Quraisy waktu itu, yang menguasai atau istilahnya yang bertanggung jawab atas Ka'bah di Mekah. Meskipun waktu itu ya masih jadi tempat sembahan yang lain ya. Tapi setelah cukup besar pengaruhnya, Abraha ini kan tahu Ka'bah ini aset ekonomi. Kata mereka itu ya, karena raja yang kafir. Dia bangun Ka'bah tandingan, tapi malah dirusui. Jadi Nabi itu. Bahkan dari yang bahan lebih bagus, tidak batu di putih Ka'bah, tapi dari emas. Tapi malah dilecehkan oleh orang-orang Quraisy. Itu kan gitu. Akhirnya dia marah, akan menghancurkan Ka'bah di situ supaya orang-orang beralih ke Ka'bah yang dia punya tadi itu. Nah, lalu sebelum itu mereka tanya siapa kepala kabilah di sini kan gitu. Abu Thalib. Oh, Abdul Muthalib kan. Abdul Al-Muthalib pamannya ya. Abdul Muthalib. Akhirnya dinegosiasi. Nah, dalam rangka itu dia sempat merampas aset yaitu unta-untanya Abu Thalib ada berapa gitu ya. Puluhan atau mungkin ratusan itu dirampas oleh Abraha. Nah, ketika bernegosiasi eh, Abdul Muthalib diminta oleh Abraha untuk menghancurkan Ka'bah, dia kembalikan untanya atau dia tidak sehingga untanya dirampas, Ka'bah akan dia hancurkan. Jawaban Abdul Muthalib ini yang menarik. Tadinya dia katanya ini Gus Pak ini, ya tidak tahu beliau pasti punya referensi detail ya. Tadiannya dia itu sangat menghormati sebagai kepala suku kan. Abdul Muthalib ini dihormati meskipun dia sudah merampas tadi. Nah, dia beri pilihan tawaran seperti itu tadi. Ternyata jawaban Abdul Muthalib ini menarik. Saya ke sini hanya ingin kamu kembalikan unta saya. Soal Ka'bah terserah kamu. Kamu mau jalan silakan aja. Ka'bah sudah ada yang punya, sudah ada yang jaga. Paket Abraham. Loh, ternyata matre juga ya ini. Hanya ngurusi miliknya sendiri gitu. Ka'bah yang begitu penting diagungkan, kok enggak begitu dia sebagai kepala suku gitu. Ini pendapat Abroha ya. Tapi sangat rasional kan Abdul Muthalib ini. Ka'bah itu kan urusan Tuhan. Kalau kamu sana ya jangan urusan sama saya, sama Tuhan pemilik Ka'bah. Nah, itu rupanya itu yang tidak disadari oleh Abroha itu. Jadi kalau Ka'bah ada yang jaga sudah, ya pemiliknya. Kalau itu rumah Allah, Baitullah. Tapi kalau unta itu saya yang miliki, nah, maka saya yang bertanggung jawab, saya harus minta kembali unta saya. Abraham setuju ya sudah, kamu ambil. Yang penting Ka'bah saya hancurkan, terserah kamu. Nah, tetapi Abdul Muthalib tetap ya mengadu ya, ya Allah ini ada musuh kamu yang ingin menghancurkan. Saya tahu engkau bisa menjaganya. Ternyata kan betul. Maka apa? Fa'asalaim turun ababil tarmihim bisa itu tidak tahu di tafsir mana itu, tapi Gus Bak punya referensi seperti itu. Ini menarik sekali.
Jadi apa yang memang menjadi hak penjagaan Tuhan, ya serahkan pada Tuhan. Tetapi kita punya kewajibannya tadi. Tentu, dan seperti Abdul Umar bin Bas tadi, kewajiban saya sebagai amanah dari Tuhan, saya didik, saya ajarkan, beri nama yang baik. Itu tanggung jawab saya begitu. Nah, kalau dia taat, Allah yang urus dia. Tapi kalau dia tidak taat, ya saya terserahkan pada Tuhan. Itu. Di enak, enteng gitu. Enggak. Waduh ya po, anakku akeh kan duwe omah. Allah tahu berapa yang dibutuhkan oleh anak saya nanti. Tapi kita tentu sudah bimbing tadi ya. Ya tentu untuk itu kamu bisa bekerja, kamu bisa kan disekolahkan dan sebagainya. Nah itu tanggung jawab orang tua di situ. Nah jadi ini eh, view ya sudut pandang Islam terhadap anak-anak itu. Nah sampai kapan ya tentu kalau anak itu ya ya itu sebenarnya anak balita sampai kecil ya. Tapi ini termasuk pada fase pertumbuhan sampai tadi dalam Islam itu sampai balik atau sampai dinikahkan. Itu tanggung jawab orang tua. Kalau sudah mandiri dan dinikahkan itu sudah lepas, anak ini sudah mulai membentuk keluarga baru, sudah mulai menjadi orang tua nanti ya. Jadi fase itu terus akan sambung menyambung seperti itu. Jadi ini sudut pandang. Oke, wassalamualaikum. Jadi mungkin ada pertanyaan sampai sini. Nanti saya kirimkan lewat PJ-nya ya.